Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 8, mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 1 yang dibimbing oleh Ibu Berlian Herzegovina, SEI, MSI, AK. Di sini kami kelompok 8 terdiri dari 2 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Khadijah Dina Putri Dewi, dan satu lagi teman saya yang bernama Fidiah Halista. Di sini kami akan membawakan presentase yang berjudul Pengendalian Risiko, Perencanaan Audit, dan Pengujian terhadap Pengendalian Fraud Audit. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan pertama yaitu memahami, menilai, dan menguji pengendalian internal. Sifat, luas, dan prosedur audit mendorong paling signifikan pemahaman yang menyeluruh atas desain dan efektivitas operasi pengendalian internal. Penilaian risiko pengendalian mencakup 3 tahap. Yang pertama, memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang berpuncak pada dokumentasi kontrol. Yang kedua, penilaian awal dan respon terhadap risiko dinilai berdasarkan desain internal kontrol yang berpuncak pada sebuah memorandum perencanaan audit dan rencana audit. Yang ketiga, penilaian akhir berdasarkan uji kontrol efektivitas operasi. Oleh karena itu, dokumentasi pengendalian internal menjadi cetak biru untuk prosedur audit. Ini berfungsi sebagai dasar untuk mencakup pengendalian awal. Auditor membawa cetak biru ini dan menilai sendiri dan memahami tentang perusahaan, industri, dan ekonomi di lingkungan pengendalian untuk menanggung tentang pemeriksaan prosedur apa yang diatur dalam perencanaan audit. Selanjutnya, memahami dokumentasi dan pengendalian internal. Auditor menggunakan prosedur untuk memperoleh pemahaman yang meliputi pengumpulan bukti tentang rancangan pengendalian internal dan apakah pengendalian itu sudah diimplementasikan, lalu menggunakan informasi tersebut sebagai dasar audit terpadu. Ada 3 dokumen yang digunakan oleh auditor. Yang pertama, naratif. Naratif adalah uraian tertulis tentang pengendalian internal klien. Yang kedua, bagan arus. Suatu bagan arus pengendalian internal adalah diagram yang menunjukkan dokumen klien dan aliran urutan dalam organisasi. Yang ketiga, kuesioner pengendalian internal. Kuesioner pengendalian internal mengajukan serangkaian pertanyaan tentang pengendalian dalam setiap area audit sebagai sarana untuk mengidentifikasikan definisi pengendalian internal. Ada beberapa metode yang digunakan dalam mengevaluasi pengimplementasian pengendalian internal. Yang pertama, memutakhirkan dan mengevaluasi pengalaman auditor sebelumnya dengan entitas. Yang kedua, melakukan tanya jawab dengan personil klien. Yang ketiga, menelaah dokumen dan catatan. Yang keempat, mengamati aktivitas dan operasi entitas. Yang kelima, melakukan penelusuran sistem akuntansi. Selanjutnya, menilai risiko pengendalian. Menilai risiko pengendalian adalah proses mengevaluasi desain dan efektivitas operasi pengendalian internal perusahaan, bagaimana mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam aserasi laporan keuangan. Kesimpulan yang dicapai sebagai hasil dari penelitian pengendalian risiko disebut sebagai tingkat risiko pengendalian. Auditor harus memahami rancangan dan pengimplementasian pengendalian internal untuk melakukan penilaian pendahuluan
atas risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian risiko salah saji yang material secara keseluruhan. Banyak auditor menggunakan matriks risiko pengendalian untuk membantu proses penilaian risiko pengendalian. Penyusunan matriks meliputi yang pertama, mengidentifikasi tujuan audit, yang kedua, mengidentifikasi pengendalian yang ada, yang ketiga, menghubungkan pengendalian dengan tujuan audit yang terkait, yang keempat, mengidentifikasi dan mengevaluasi defisiensi pengendalian, defisiensi yang signifikan dan kelemahan yang material. Kemudian ada risiko kontrol dinilai pada tingkat maksimum. Pengendalian risiko harus dinilai pada tingkat maksimum atau risiko terbesar bahwa salah saji material yang bisa terjadi tidak akan dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian internal. Untuk beberapa atau semua pernyataan jika, yang pertama, kebijakan dan prosedur tidak mungkin untuk berhubungan dengan sebuah akselerasi. Yang kedua, kebijakan atau prosedur tidak mungkin efektif. Yang ketiga, memperoleh bukti yang cukup atau benar tidak efisien. Selanjutnya di sini saya Aninda Zahra akan melanjutkan pembahasan materi kelompok kami mengenai tanggapan menyeluruh terhadap risiko penilaian. Berbincang mengenai tanggapan menyeluruh terhadap risiko penilaian, pemilihan auditor dan prosedur audit harus didasarkan pada penilaian risiko. Di sini auditor harus mengembangkan strategi auditnya secara menyeluruh yang menggambarkan ruang lingkup dan pelaksanaan audit dalam rangka mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah. Di samping itu, auditor harus menentukan respon menyeluruh untuk mengatasi risiko salah saji, khususnya dalam material pada tingkat laporan keuangan. Tanggapan menyeluruh ini terhadap risiko yang dinilai dapat mencakup dalam beberapa aspek. Yang pertama, menentukan kepada tim, khususnya tim audit, atas kebutuhan untuk mempertahankan skeptisisme profesionalnya dalam pengumpulan dan pengevaluasian bukti audit. Lalu yang kedua, menugaskan staf yang lebih berpengalaman atau orang-orang yang memiliki keahlian khusus. Lalu yang ketiga, memberikan pengawasan yang lebih, serta yang keempat, memasukkan unsur tambahan atas ketidakpastian dalam pemilihan audit lebih lanjut. Lalu yang terakhir, yang kelima, adanya prosedur yang harus dilakukan. Dalam membuat tanggapan menyeluruh, auditor juga berhak menentukan tanggapannya. Seperti yang pertama, intensnya anggota tim audit. Di sini tim perlu diingatkan untuk menerapkan skeptisisme profesionalnya. Lalu yang kedua, auditor juga berhak menerapkan atau menentukan tanggapannya mengenai staf mana yang ditugaskan. Apakah mereka mempunyai keterampilan khusus atau apakah tim menggunakan tenaga ahli. Lalu di sini juga auditor berhak menentukan setiap perubahan yang harus dibuat berkenaan dengan sifat, waktu pelaksanaan, atau luasnya prosedur audit. Lalu auditor juga berhak menentukan luasnya supervise yang diperlukan selama audit. Dan
auditor juga berhak menentukan prosedur baru atau tambahan untuk menangani faktor risiko tertentu seperti kecurangan. Selanjutnya penjelasan terakhir saya mengenai persiapan perencanaan memorandum dan rencana audit. Nah, hal ini adalah langkah terakhir dalam proses perencanaan, yang dimana bertujuan untuk mempersiapkan sebuah memorandum perencanaan audit dan rencana audit. Perencanaan audit memorandum meringkas strategi audit secara keseluruhan dan berisikan keputusan terkait ruang lingkup keseluruhan, penekanan, dan pelaksanaan audit, serta direncanakan tanggapan audit pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan, bersama dengan meringkas hal-hal yang signifikan yang nantinya didokumentasikan dalam rencana audit. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada perencanaan audit atau program audit. Rencana audit adalah istilah yang digunakan oleh ISE baru, tetapi dalam standar sebelum rencana audit adalah disebut sebagai program audit. Auditor harus mengembangkan rencana audit untuk melaksanakan rencana audit secara keseluruhan. Rencana audit atau program audit menetapkan sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit dan direncanakan yang diperlukan untuk menetapkan strategi audit secara keseluruhan menjadi deskripsi pekerjaan komprehensif yang harus dilakukan. Nah, rencana audit meliputi rincian sifat, saat, dan lingkup audit yang direncanakan, prosedur untuk kelas bahan transaksi, saldo rekening, dan pengungkapan, termasuk prosedur penilaian kinerja risiko. Nah, bagian-bagian memorandum pada perencanaan audit yaitu informasi latar belakang menggambarkan struktur, bisnis klien perusahaan, dan organisasi. Yang kedua, ada tujuan audit menunjukkan apakah audit pemegang saham, pengajuan pemerintahan nasional, atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, itu ada penilaian keterlibatan risiko dan potensi tindak lanjut atas teridentifikasinya peningkatan keterlibatan risiko, seperti yang teridentifikasi selama tahap penerimaan klien. Yang keempat, itu ada identifikasi auditor lain, tenaga ahli yang akan diandalkan dalam audit, dan rekap petunjuk yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya ada penilaian materialitas. Yang selanjutnya ada risiko inherent, muncul dari wawasan industri klien dan bisnis, ditentukan untuk setiap kombinasi penting dari akun laporan keuangan dan tujuan audit. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan mengenai lingkungan pengendalian, termasuk kemungkinan ketergantungan pada auditor internal dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada pengujian pengendalian. Nah, pada pengujian pengendalian ini, penilaian risiko pengendalian mengharuskan auditor mempertimbangkan perencanaan dan pelaksanaan pengendalian untuk mengevaluasi apakah pengendalian itu efektif dalam memenuhi tujuan audit yang terkait. Nah, prosedur untuk pengujian pengendalian itu ada 4, yaitu yang pertama, mengajukan pertanyaan kepada personil klien yang tepat. Yang kedua, itu ada memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Dan yang ketiga, itu ada mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian. Dan yang keempat, ada melaksanakan kembali prosedur klien. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih kepada Saudari Vidya Kalista. Baiklah, berakhir sudah presentase dari kelompok 8 yang berjudul Pengendalian Risiko, Perencanaan Audit, dan Pengujian terhadap Pengendalian Fraud Audit. Demikianlah presentasi kami, kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan menyimak presentasi kami. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.